Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur tumbuhan. Pertama, kita menjelaskan struktur tumbuhan. Tumbuhan merupakan organisme yang memiliki struktur kompleks yang terdiri dari berbagai bagian penting. Setiap bagian tumbuhan memiliki peran yang spesifik dan saling mendukung untuk memastikan pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya. Mari kita akan membahas tentang struktur utama tumbuhan, yaitu akar, batang, dan daun beserta fungsi-fungsinya masing-masing. Yang pertama, saya akan membahas tentang struktur dan fungsi akar. Akar adalah organ tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Beberapa jenis akar bisa ditemukan di permukaan tanah atau bahkan terendam di air. Struktur akar terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Epidermis adalah lapisan terluar akar yang terdiri dari satu lapisan sel yang tersusun rapat dengan dinding sel tipis. Fungsi utama epidermis adalah memfasilitas penyerapan air dan nutrisi dari tanah. Yang kedua, korteks adalah terdiri dari sel-sel dengan dinding tipis dan memiliki banyak ruang antar sel untuk pertukaran gas. Korteks berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan dan air. Yang ketiga, endodermis adalah terdiri dari satu barisan sel yang berada di dalam korteks dan berfungsi mengatur transportasi air ke dalam xilem. Yang keempat, stele adalah terletak di sebelah endodermis dan terdiri dari berbagai macam jaringan, termasuk periskill, xilem, dan floem. Yang kelima, periskill adalah lapisan sel terluar dari stele yang berfungsi mengangkut nutrisi dan air serta mengembangkan akar sekunder. Yang keenam, xilem dan floem adalah jaringan pengangkut yang membawa air mineral dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Di sini juga ada beberapa macam fungsi utama akar tumbuhan. Yang pertama, menyerap air dan mineral dari tanah. Yang kedua, memperkuat berdirinya tumbuhan. Yang ketiga, alat perkembangbiakan vegetatif. Yang keempat, penyimpanan cadangan makanan pada beberapa jenis tumbuhan seperti wortel dan ubi. Di sini yang kedua, saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi batang. Batang adalah bagian pokok tumbuhan yang berfungsi sebagai penopang dan penghubung antar akar dan daun. Struktur batang terdiri dari yang pertama, epidermis adalah lapisan terluar batang yang tersusun dari selapis sel rapat. Fungsi utama epidermis adalah melindungi batang dari kekeringan dan hama. Yang kedua, korteks adalah terdiri dari jaringan parenkim yang berkloroplas dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan pertukaran gas. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur tumbuhan. Pertama, kita menjelaskan struktur tumbuhan. Tumbuhan merupakan organisme yang memiliki struktur kompleks yang terdiri dari berbagai bagian penting. Setiap bagian tumbuhan memiliki peran yang spesifik dan saling mendukung untuk memastikan pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya. Mari kita akan membahas tentang struktur utama tumbuhan, yaitu akar, batang, dan daun beserta fungsi-fungsinya masing-masing. Yang pertama, saya akan membahas tentang struktur dan fungsi akar. Akar adalah organ tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Beberapa jenis akar bisa ditemukan di permukaan tanah atau bahkan terendam di air. Struktur akar terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Epidermis adalah lapisan terluar akar yang terdiri dari satu lapisan sel yang tersusun rapat dengan dinding sel tipis. Fungsi utama epidermis adalah memfasilitas penyerapan air dan nutrisi dari tanah. Yang kedua, korteks adalah terdiri dari sel-sel dengan dinding tipis dan memiliki banyak ruang antar sel untuk pertukaran gas. Korteks berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan dan air. Yang ketiga, endodermis adalah terdiri dari satu barisan sel yang berada di dalam korteks dan berfungsi mengatur transportasi air ke dalam xilem. Yang keempat, stele adalah terletak di sebelah endodermis dan terdiri dari berbagai macam jaringan, termasuk periskill, xilem, dan floem.
Yang kelima, perisikal, adalah lapisan sel keluar dari stele yang berfungsi mengangkut nutrisi dan air serta mengembangkan akar sekunder. Yang keenam, xilem dan floem, adalah jaringan pengangkut yang membawa air mineral dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Di sini juga ada beberapa macam fungsi utama akar tumbuhan. Yang pertama, menyerap air dan mineral dari tanah. Yang kedua, memperkuat berdirinya tumbuhan. Yang ketiga, alat perkembangbiakan vegetatif. Yang keempat, penyimpanan cadangan makanan pada beberapa jenis tumbuhan seperti wortel dan ubi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi batang. Batang adalah bagian pokok tumbuhan yang berfungsi sebagai penopang dan penghubung antar akar dan daun. Struktur batang terdiri dari yang pertama, epidermis, adalah lapisan terluar batang yang tersusun dari selapis sel rapat. Fungsi utama epidermis adalah melindungi batang dari kekeringan dan hama. Yang kedua, korteks, adalah terdiri dari jaringan parenkim yang berkloroplas dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan pertukaran gas. Yang ketiga, endodermis, adalah lapisan yang menjadi batas antar korteks dan silinder pusat, berfungsi dalam pengaturan transportasi nutrisi. Yang keempat, stele atau silinder pusat, adalah terdiri dari jaringan xilem dan floem yang berfungsi mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Ada beberapa fungsi utama batang, yaitu 1. Menyokong tumbuhan agar terdiri tegak, mengangkut air, mineral, dan nutrisi. Yang ketiga, penyimpanan cadangan makanan. 4. Perkembangbiakan vegetatif melalui cangkok. Yang ketiga, saya akan membahas tentang struktur daun dan fungsi daun. Daun adalah organ tumbuhan yang penting dalam proses fotosintesis. Struktur daun terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, epidermis atas dan bawah. Lapisan adalah lapisan pelindung yang melindungi jaringan di dalam daun. Epidermis terdapat stomata yang mengatur pertukaran gas dan penguapan. Yang kedua, mesofil daun adalah terdiri dari jaringan palisade dan jaringan spons yang mengandung kloroplas, tempat terjadinya fotosintesis. Yang ketiga, jaringan palisade adalah tersusun rapat dan mengandung banyak kloroplas, tempat utama fotosintesis. Yang keempat, jaringan spons adalah terdiri dari sel-sel dengan ruang antar sel besar yang memfasilitas pertukaran gas. Di sini ada beberapa fungsi utama daun. Yang pertama, melakukan fotosintesis untuk menghasilkan energi. Yang kedua, mengatur proses transportasi dan gutasi. Yang ketiga, berfungsi dalam respirasi melalui stomata. Selain akar batang dan daun tumbuhan, juga memiliki bagian lain seperti bunga dan buah yang memainkan peran penting dalam reproduksi dalam perlindungan biji. Bunga adalah alat perkembangbiakan generatif yang menarik penyerbuk, sedangkan buah berfungsi penyimpanan cadangan makanan dan melindungi biji. Struktur tumbuhan saling bekerja sama untuk mendukung berbagai fungsi penting seperti fotosintesis, transportasi nutrisi, dan reproduksi. Kombinasi yang kompleks dari jaringan ini memungkinkan tumbuhan untuk bertahan hidup dan berkembang dalam berbagai kondisi lingkungan. Dari presentasi saya, terima kasih. Bye-bye.